kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di MSM channel ini atau Morningstar Ministry channel. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang teman dosen satu STT di Indonesia. Ya. Terkait dengan pengajaran pendeta Ruben Marpaung. Ya. Nah, seorang teman dosen salah satu STT di Indonesia bertanya kepada saya via chat WhatsApp. Ya. Dia bertanya begini, Shalom Pak Samuel. Mohon bertanya Pak, saya mau tanya bagaimana tanggapan Bapak terkait teolog GBS yang berpaham Oneness yang sedang beredar di media sosial. Teman saya tanyakan ini maksudnya pendeta Ruben Marpaung, dan itu tentu saja sudah kita ketahui karena ini bukan rahasia umum, sudah beredar di media sosial. Nah, waktu itu jawaban singkat saya atas pertanyaan teman saya tersebut, pertama, saya katakan bahwa Ruben Marpaung bukan teolog GBS. Jadi Ruben Marpaung bukan teolog GBS. Ya, ada banyak teolog-teolog di gereja Bethel penuh, tapi Ruben Marpaung bukan teolog GBS. Dia bukan lulusan Alkitab maupun sekolah tinggi GBS atau sekolah tinggi yang berafiliasi dengan GBS. Ya. GBS itu punya sekolah Alkitab Sabis, sekolah Alkitab Bethel Injil Penuh ada di Surabaya, kemudian ada juga ada STT Torsina, ya. Kemudian ada dua atau tiga STT yang juga berafiliasi dengan GBS. Jadi Ruben bukan berasal dari sekolah Alkitab atau STT GBS atau yang berafiliasi dengan GBS. Itu sejauh yang saya ketahui. Yang kedua, sejauh yang dapat saya ketahui, ya, pendeta Ruben Marpaung ini menjabat sebagai pendeta GBS melalui mekanisme penggabungan, ya. Melalui mekanisme penggabungan di salah satu majelis daerah GBS. Itu berkaitan dengan jabatan beliau sebagai pendeta di GBS, ya. Jadi melalui mekanisme penggabungan. Ya. Tetapi melalui mekanisme penggabungan ini pun ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk persyaratannya menerima tata gereja dan pengajaran dasar, menerima tata gereja, pengakuan iman, dan pengajaran dasar gereja Bethel Injil Penuh. Sekarang yang ketiga, jawaban saya atas pertanyaan teman saya tadi, ajaran pendeta Ruben Marpaung yang berbau Oneness itu bukanlah ajaran gereja Bethel Injil Penuh, karena tata gereja, ya, pengakuan iman, dan pengajaran dasar GBS itu mengakui Trinitas. Ya. Jadi ajaran Oneness pendeta Ruben Marpaung itu adalah ajaran pribadinya sendiri. Sama sekali bukan mewakili ajaran GBS. Kenapa? Karena saya orang GBS. Saya pejabat pendeta di gereja Bethel Penuh. Ya, salah satu pejabat pendeta di gereja Bethel Penuh. Dan saya tahu betul tata gereja, pengakuan iman, dan pengajaran dasar gereja Bethel Penuh. Ya. Nah, jadi ajaran Oneness dari pendeta Ruben Marpaung ini adalah ajaran pribadinya sendiri, ya, ajaran pribadinya sendiri yang tidak ada hubungannya dengan tata gereja, tidak ada hubungannya dengan pengakuan iman, dan tidak ada hubungannya dengan pengajaran dasar gereja Bethel Penuh. Jadi pengajarannya sendiri, ya. Artinya bukan mewakili ajaran gereja Bethel Penuh yang diajarkan terkait ajaran Oneness itu, ya, yang terindikasi Oneness itu, ya, melalui yang disampaikan melalui media sosial, ya. Justru ajaran Oneness dari Ruben Marpaung, pendeta Ruben Marpaung yang menolak doktrin Trinitas itu kontradiktif atau bertentangan dengan satu, tata gereja, dua, pengakuan iman GBS, dan pengajaran dasar GBS, ya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan, perlu diketahui, tetapi ini pernyataan pribadi saya. Sama sekali bukan mewakili pengurus sinode gereja Bethel Penuh, ya, baik pengurus sinodenya maupun Dewan Kehormatan GBS. Saya tidak mewakili atau sama sekali bukan kapasitas saya untuk itu. Tapi ini adalah pernyataan pribadi. Sejauh yang saya ketahui, ya, Sinode Gereja Bethel Injil Penuh jelas dan tegas soal disiplin dan sanksi terkait pejabat yang menerima dan mengajarkan ajaran
yang bertentangan dengan firman Allah dan atau pengakuan iman GBS. Jenis sanksinya untuk pejabat yang mengikuti dan mengajarkan ajaran bertentangan dengan firman Allah dan atau pengakuan iman GBS adalah pemberhentian secara tetap atau pemecatan. Ini jenis sanksi. Karena ini mengacu pada tata rumah tangga bab yang ke-9 ini, tata gereja GBS ini ya. Tata gereja GBS ya. Mengacu pada bab 9 pasal 39 ayat 5 butir A ya. Di sana jelas dikatakan bahwa seorang pejabat yang mengikuti dan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan firman Allah dan atau pengakuan iman GBS akan ada sanksinya adalah pemberhentian tugas secara tetap atau pemecatan. Tetapi perhatikan supaya jangan salah paham dengan saya ya. Itu mekanisme, bukan saya mengatakan pelanggar terhadap firman Allah dan pengakuan iman GBS itu seperti Ruben Marpaung dipecat, tidak. Bukan begitu ya. Itu adalah sanksi yang ada tertulis dalam tata gereja ini. Dapat dikenakan sanksi seperti itu. Tetapi pemberian sanksi itu diatur dalam tata gereja dengan mengacu pada bab 9 pasal 40 ayat 1 sampai dengan 9. Maka tata gereja mengatur adanya Dewan Kehormatan di Gereja Betel Penuh yang akan menangani kasus-kasus seperti itu, ya. Kasus-kasus pelanggaran seperti itu. Maka tata gereja GBS sekali lagi memiliki Dewan Kehormatan yang akan menyelidiki kemudian semacam memberikan investigasi terkait dengan kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di Gereja Betel Penuh. Ya. Jadi tata gereja GBS jelas sudah mengatur mekanisme disiplin atas pejabat terkait dengan yang secara khusus terkait dengan pelanggaran terhadap tata gereja, firman Allah dan juga pengajaran dasar Gereja Betel Penuh. Ya, jadi sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Nah, apabila pejabat gereja yang melakukan pelanggaran terhadap pengajaran dasar Gereja Betel Penuh, terhadap pengakuan iman pengajaran dasar Gereja Betel Penuh itu mau kembali meninggalkan ajaran yang salah tersebut ya, kemudian kembali menaati tata gereja, menaati pengakuan iman dan pengajaran dasar GBS, tata gereja juga mengatur mekanisme pembinaannya. Nah, satu lagi yang hendak saya jelaskan terkait dengan pernyataan pendeta Ruben Marpaung dalam salah satu video yang beredar di media sosial melalui aplikasi TikTok yang disampaikan, di-sharekan kepada saya dan ditanggapi oleh salah satu channel di YouTube juga ya. Nah, coba kita lihat saja, saksikan saja video pernyataan dari Ruben Marpaung ini. Tidak punya hak. Anda mau laporkan saya ke sinode saya, GB silahkan. Tapi saya mau beritahu Anda, ya, sinode saya sampean tidak ada masalah. Kalau sinode saya memanggil saya akan datang dan saya akan tanya apakah benar sinode saya itu menyembah 3 Tuhan. Arti 3 Tuhan buat saya, 1 dijadikan 3, 3 dijadikan 1. Itu Tritunggal itu. Nah, terkait dengan video tersebut ya, saya akan share tata gereja pengakuan iman ya. Ini tata gereja, kemudian pengakuan iman Gereja Betel Penuh dan juga buku lainnya terkait dengan pengakuan iman Gereja Betel Penuh, buku untuk pemuritan yang diterbitkan oleh Badan Persatuan Gereja Betel Penuh.
share tata gereja dan 2 buku pengakuan iman yang membahas tentang yang menjelaskan tentang pengakuan iman gereja Betel Yesus Penuh. Ini saya ingin menjelaskan bahwa pendeta Ruben Marpaung di dalam video tadi yang ingin mempertanyakan doktrin Trinitas GBS dan menuduh Trinitas menyembah 3 Allah, jelas dari aspek organisasi telah melanggar 3 hal ini. Melanggar apa? Melanggar tata gereja, melanggar pengakuan iman yang tertulis dalam tata gereja, dan melanggar pengajaran dasar gereja Betel Yesus Penuh. Di sini saya ingin mengingatkan kepada pendeta Ruben Marpaung, ingat, ketika Anda ditasbiskan misalkan melalui jalur penggabungan, ataupun ketika menjadi pejabat melalui mekanisme penggembalaan ataupun penggabungan, persyaratannya jelas. Ada persyaratan yang sama di sana. Salah satunya menerima tata gereja, bersedia menerima dan menaati tata gereja, pengakuan iman, dan pengajaran dasar gereja Betel Yesus Penuh. Ya. Itu sebelum diterima sebagai pejabat harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Ya, tentu saja ada beberapa syarat lainnya di sana. Ya, dengan demikian pendeta Ruben ini kalau ingin mempertanyakan lagi pengajaran gereja Betel Yesus Penuh, berarti dia sedang mengingkari komitmennya, mengingkari persyaratan yang diakuinya, diterima pada saat pencalonannya sebelum ditasbiskan sebagai pejabat pendeta. Tolong diingat-ingat lagi itu. Tolong diingat-ingat lagi bahwa Anda menjadi pejabat gereja Betel Yesus Penuh itu karena Anda membuat pernyataan bersedia menerima, ya ini untuk pendeta Ruben Marpaung, Anda diangkat menjadi pejabat gereja Betel Yesus Penuh karena salah satu syarat yang Anda penuhi pada waktu itu, Anda bersedia menerima dan menaati tata gereja, pengakuan iman, dan pengajaran dasar gereja Betel Yesus Penuh. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda mempertanyakan lagi doktrin Trinitas yang jelas-jelas diakui di tata gereja dan sebagai pengajaran dasar gereja Betel Yesus Penuh? Bahkan di video TikTok Anda yang lain, Anda menuduh Trinitas itu pagan. Ya, saya kira itu saja dulu ya penjelasan pribadi dari saya. Jadi sekali lagi ini adalah penjelasan pribadi dari saya dalam kapasitas saya sebagai pejabat pendeta di Sinode GBS. Tetapi bukan dalam kapasitas saya sebagai pengurus sinode. Saya bukan pengurus sinode, tapi saya pejabat di gereja Betel Yesus Penuh yang berpedoman pada tata gereja, kemudian pengakuan iman, pengajaran dasarnya dari yang menjelaskan tentang pengakuan iman gereja Betel Injil Sepenuh. Saya kira itu saja dulu. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.